Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Saputra dengan NIM C1C021088. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan 2 dengan judul PPh pasal 22 untuk bahan bakar minyak, gas, pelumas, eksportir tertentu, tambang emas, batangan. Yang pertama kita bahas dulu untuk pengertian PPh pasal 22. Ini adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh pasal 22 ini dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Lalu PPh pasal 22 untuk penjualan BBM, gas, dan pelumas. Objek dan tarif PPh pasal 22 untuk BBM, gas, dan pelumas atas penjualannya adalah bahan bakar minyak sebesar yang pertama 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum. Yang kedua, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun BBM yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Yang ketiga, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud huruf A dan B. Lalu, gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN, dan pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Cara pemungutannya, PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Ilustrasi perhitungannya, PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan BBM senilai 300 juta tidak termasuk PPN pada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang akan dipungut? Maka PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3% sesuai tarifnya dikalikan 300 juta yaitu 900.000. Yang kedua untuk pembelian komoditas tambang. Objek dan tarif PPh pasal 22 atas pembelian batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Cara pemungutannya sama dengan yang BBM, gas, dan pelumas, yaitu diserahkan kepada kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib pajak wajib melampirkan wajib pajak yang dipungut, lalu lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, dan yang ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Contoh perhitungannya, pada Juni 2018, PT AOMG melakukan pembelian batubara dari Tuan Jai Park senilai 90 miliar. Tuan Jai Park adalah salah satu pemegang izin usaha pertambangan di Mandalika. PPh pasal 22 atas pembelian tersebut dihitung sebagai berikut. PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Maka nilai transaksi penjualannya yaitu 90 miliar. Dikenakan dasar pengenaan pajak sama dengan nilai transaksi penjualan 90 miliar. PPh pasal 22 yang dipungut sesuai tarifnya 1,5% dikalikan 90 miliar. Hasilnya adalah 1.350 juta. Maka PPh pasal 22 yang harus dibayar adalah sebesar 1,350 miliar. Yang ketiga, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Objek dan tarif PPh-nya atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
Cara pemungutannya diserahkan kepada kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan dengan lembar pertama wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Yang terakhir untuk penjualan emas. Objek dan tarif PPh pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Cara pemungutannya sama. Pemungutan pajak pasal 22 ini wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan dengan 3 rangkap. Yang pertama, lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, dan yang ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Cara perhitungannya atau ilustrasinya sebagai berikut. Juan yang bekerja sebagai arsitek tertarik untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas. Sejak awal dia bekerja. Diakumulasikan saat ini, nilai investasi emas Juan adalah 1 kilogram emas atau setara dengan 900 juta. Namun dari catatan Juan yang terdahulu diketahui harga pembelian emas waktu itu adalah 700 juta. Sehingga perhitungan pajaknya adalah yang pertama, harga beli emas Juan tadi adalah sebesar 700 juta. Ini sudah termasuk komponen-komponen lainnya. Kalau Juan ingin menjual emasnya, maka pajak yang akan dibebankan kepada Juan adalah sebesar sesuai tarifnya tadi 0,45% dikali dengan 900 juta sesuai akumulasi nilai saat ini. Hasilnya adalah 3.600.000. Kemudian, selisih keuntungan yang didapat dari Juan 900 juta dari nilai akumulasi saat ini dikurang dengan 700 juta pada saat Juan membeli, masuk ke dalam laporan SPT tahunan pribadi milik Juan karena dianggap pajak penghasilan dengan tarif umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.